Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Gati Kamka di NTV Tonight. Selain berita utama tadi, sejumlah berita pilihan juga akan kami hadirkan. Tanpa perlu berpanjang kata, mari kita mulai NTV Tonight. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan banjir lahar hujan. Banjir membawa material vulkanik berupa pasir, lumpur hingga bebatuan. Nekat mendaki Gunung Agung di Karangasem, Bali, seorang diri tanpa didampingi pendamping. Turis asal Korea Selatan dilaporkan hilang. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan membagi dua tim. Bikin resah, aksi seorang pengemis jalanan di Kota Tegal, Jawa Tengah menyundut pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah dengan rokok. Penembakan terjadi di res area ruas tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya masih dalam perawatan. Pemirsa, serangan ribuan ulat bulu di SD Negeri Ruak 03, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun membuat resah guru dan murid. Pasalnya tidak hanya menyebabkan gatal-gatal di sekujur tubuh siswa dan guru, tapi juga mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Beralih ke informasi lain, Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan restitusi bagi 73 keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tidak terima dengan putusan majelis hakim, isak tangis keluarga korban yang hadir di ruang sidang pun pecah. Sebanyak 33.737 penumpang memadati stasiun Surabaya Gubeng saat momen libur Nataru. Jangan tidur dulu pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda. Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, Polda Sumatera Barat akan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP2 Lidik dalam kasus tewasnya Afif Maulana. Afif merupakan pelajar SMP 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang pada 9 Juni 2024. Pihak keluarga dan Lembaga Bantuan Hukum Padang belum mendapatkan pemberhentian resmi terkait penghentian proses penyelidikan kasus kematian Afif Maulana yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, tawuran antar kelompok pemuda terjadi di Jalan Karanganyar Sawah Besar pada 2 Januari 2025 pagi. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam ini buntut dari pemasangan kembang api pada perayaan malam pergantian tahun. Pemirsa, seorang pria menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Seroja, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban saat itu berusaha melerai keributan antara kedua kelompok remaja. Tragis, seorang nelayan di Belawan menemukan jasad bayi berada di dalam tas Kamis siang. Bayi berjenis kelamin perempuan itu diduga sengaja dihanyutkan oleh orang tuanya. Seiring berakhirnya masa libur cuti tahun baru 2025 membuat puncak arus balik penumpang kereta diprediksi terjadi pada hari ini. Penumpang yang tiba di Jakarta selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru telah mencapai 600.000 lebih penumpang. Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur masih dipadati penumpang baik yang akan berangkat atau datang stasiun ini saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat 33.737 penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api di wilayah Daup 8 Surabaya. Sementara itu arus balik pada angkutan Natal dan Tahun Baru di Terminal Terpadu Merak mengalami peningkatan. Penumpang yang tiba rata-rata hendak melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Awal tahun, penumpang kereta api memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia Daup 3 Cirebon mencatat jumlah keberangkatan paling banyak yakni tujuan Jakarta. Black box pesawat Jeju Air akan dikirim ke AS untuk dianalisis. Jangan tidur dulu pemirsa, NTV Tonight akan kembali dengan berita terpilih lainnya. Kembali di NTV Tonight dengan berita mancanegara pemirsa. Sebuah mobil Tesla Cybertruck meledak di luar Hotel Trump International Hotel Las Vegas pada hari Rabu 1 Januari. Sampai saat ini pihak keamanan setempat belum mengidentifikasi motif pelaku. Dalam kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya luka-luka. Usai jatuh pada 29 Desember lalu, black box yang berisi data penerbangan pesawat Korea Selatan akan dikirim ke Amerika Serikat untuk dianalisis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Penerbangan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Chu Jong-wan dalam konferensi pers. Sebelumnya, sebuah truk berkecepatan tinggi dengan sengaja menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan malam tahun baru di New Orleans, Louisiana. 15 orang dilaporkan meninggal dan 35 orang lainnya terluka. Bikin resah, aksi seorang pengemis jalanan di Kota Tegal, Jawa Tengah menyundut pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah dengan rokok.
Serangan ribuan ulat bulu di SD Negeri Ruak 03, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun membuat resah guru dan murid. Pasalnya tidak hanya sebabkan gatal-gatal di sekujur tubuh siswa dan guru, tapi juga mengganggu kegiatan belajar dan juga mengajar. Penembakan terjadi di rest area ruas tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu orang meninggal dunia dan satu korban lainnya masih dalam perawatan. Nekat mendaki Gunung Agung di Karangasem, Bali seorang diri tanpa didampingi pendamping. Turis asal Korea Selatan dilaporkan hilang. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan membagi dua tim. Rumah sakit di wilayah Cina kewalahan menangani lonjakan pasien virus influenza A. Jangan tidur dulu pemirsa, NTV Tonight akan kembali dengan berita terpilih lainnya. Kembali di NTV Tonight, pemirsa Cina dilaporkan menghadapi lonjakan kasus flu yang diakibatkan penyebaran virus influenza A, virus flu babi, dan virus flu sejenis. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengkonfirmasi puluhan warga AS terinfeksi flu burung H5N1. Ini menjadi catatan serius sebab gejala parah dan juga meluasnya virus menulari kucing dan anjing. Memanfaatkan liburan di tahun 2025, ratusan pengunjung memadati Wisata Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selain harga tiket yang terjangkau, serta menambah pengetahuan tentang Jakarta, para pengunjung juga bisa melihat suasana Jakarta dari atas Monumen Nasional. Dan pemirsa, informasi ini menjadi akhir dari jumpa kita di NTV Tonight. Saya Gatika Mka, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.